Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Pak Sugeng, 66 tahun, pernah berdiri kebingungan selama lebih dari 10 menit di pasar pagi dekat rumahnya. Di tangannya ada satu buah pir dan beberapa jambu biji. Ia menatap buah-buahan itu cukup lama, lalu bertanya pelan kepada penjual, "Kalau saya diabetes boleh makan ini nggak, Bu?" Penjual hanya mengangkat bahu dan menjawab, "Katanya sih manis, harus dihindari, Pak." Cerita seperti ini bukan hal baru. Banyak lansia di Indonesia yang hidup dengan diabetes merasa takut setiap kali melihat buah di meja makan. Ada yang akhirnya berhenti makan buah sama sekali, ada juga yang tetap makan, tapi dengan rasa cemas dan penuh keraguan. Padahal kenyataannya, tidak semua buah menyebabkan lonjakan gula darah. Bahkan, beberapa buah justru bisa membantu menurunkan kadar gula darah secara alami, memperbaiki sensitivitas insulin, dan melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan. Namun sayangnya, informasi ini belum banyak diketahui masyarakat. Yang lebih sering beredar justru adalah mitos bahwa semua buah berbahaya bagi penderita diabetes. Akibatnya, banyak lansia kehilangan salah satu sumber serat, vitamin, dan antioksidan alami terbaik yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh tubuh mereka. Izinkan saya bertanya dengan tulus, apakah Bapak dan Ibu termasuk yang selama ini menghindari buah karena takut gula darah naik? Apakah Bapak dan Ibu merasa bingung memilih buah yang aman untuk dikonsumsi? Atau mungkin sudah lama tidak makan buah karena tidak yakin mana yang boleh? Jika ya, maka penjelasan dalam video ini sangat penting untuk Bapak dan Ibu simak. Mari kita bahas bersama, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pemahaman. 7 buah yang akan kita pelajari hari ini bukan hanya aman, tapi bisa menjadi sahabat sejati dalam menjaga gula darah tetap stabil secara alami. Sebelum kita bahas buahnya satu persatu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Rahmat Widodo. Usia saya sudah memasuki usia kepala 6, dan sebagian besar hidup saya habiskan untuk mendampingi para lansia, baik di klinik komunitas, posyandu, maupun saat mereka datang konsultasi bersama keluarga. Satu hal yang sering membuat saya prihatin adalah betapa banyak lansia yang takut makan buah. Katanya karena manis, nanti gula darah naik. Padahal tidak semua gula bekerja sama di dalam tubuh. Gula dari buah, terutama jika dimakan utuh bersama seratnya, akan dicerna lebih lambat. Tubuh tidak akan langsung terkejut dan justru punya waktu untuk mengatur keseimbangan gula darah dengan lebih baik. Yang lebih menarik, beberapa buah ternyata tidak hanya aman, tapi malah membantu. Ada yang membuat tubuh lebih responsif terhadap insulin. Ada yang menenangkan peradangan di pembuluh darah. Bahkan ada yang mendukung kerja pankreas supaya tetap kuat dan tidak cepat lelah memproduksi insulin. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu langsung makan semua jenis buah. Tapi saya mengajak Bapak Ibu mengenal lebih dekat mana buah yang benar-benar bersahabat bagi tubuh lansia dengan diabetes. Karena buah bukan musuh. Dengan cara dan porsi yang tepat, buah bisa menjadi bagian penting dalam menjaga gula darah tetap stabil dan tubuh tetap bertenaga hingga usia lanjut. Mari kita mulai dari satu buah yang mungkin terlihat biasa saja, bahkan sering dianggap tidak istimewa. Tapi justru karena kesederhanaannya, buah ini sering luput dari perhatian. Sekilas, buah pir terlihat sederhana dari luar. Warnanya pucat, bentuknya juga tidak seistimewa buah tropis lain seperti mangga atau nanas. Tapi bagi saya, pir adalah salah satu buah terbaik untuk penderita diabetes, dan sayangnya sering diremehkan. Pir mengandung jenis serat yang disebut pektin. Serat ini bekerja seperti spons di dalam saluran pencernaan. Ia menyerap air dan memperlambat proses penyerapan glukosa dari makanan. Artinya, setelah makan pir, gula darah Bapak Ibu tidak akan langsung melonjak, justru akan dilepaskan perlahan, memberi tubuh waktu untuk merespons secara alami. Ini sangat penting karena fluktuasi gula darah yang terlalu cepat dan tinggi adalah salah satu penyebab utama komplikasi diabetes. Selain itu, pir memiliki indeks glikemik yang tergolong rendah, biasanya berkisar antara 30 hingga 50. Artinya, buah ini melepaskan karbohidratnya secara perlahan ke dalam aliran darah. Hasilnya, energi yang diperoleh lebih stabil dan tidak membuat tubuh cepat lemas atau mengantuk setelah makan. Ada satu cerita dari pasien saya, Pak Kusnadi, 65 tahun. Dulu beliau selalu merasa lapar cepat setelah sarapan, meskipun sudah makan nasi dan lauk. Setelah saya menyarankan beliau mengganti camilan paginya dengan satu buah pir, ditambah segelas air hangat, perlahan pola makannya membaik.
Ia merasa kenyang lebih lama, tidak mudah ngantuk, dan kadar gula darahnya jauh lebih stabil dalam pemeriksaan berikutnya. Satu hal yang juga sering dilupakan adalah kulit pir. Di sanalah terkandung antioksidan penting yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif, salah satu penyebab utama kerusakan jaringan pada penderita diabetes. Oleh karena itu, setelah dicuci bersih, sebaiknya pir dikonsumsi bersama kulitnya. Bapak Ibu bisa memasukkan pir ke dalam menu harian dengan berbagai cara. Potong kecil dan campur ke dalam bubur oat di pagi hari, iris tipis dan tambahkan ke salad buah siang, atau cukup dimakan langsung sebagai camilan sehat saat sore. Saya tahu, banyak dari kita merasa bosan makan buah yang itu-itu saja. Tapi pir memberi keseimbangan. Manisnya lembut, teksturnya renyah dan manfaatnya besar. Dan yang paling penting, pir mudah ditemukan di pasar tradisional dan harganya pun terjangkau. Jadi, jika Bapak Ibu sedang mencari buah pertama yang aman untuk dikonsumsi secara rutin, pir adalah pilihan yang sangat layak dipertimbangkan. Tidak mahal, tidak langka, tapi manfaatnya luar biasa bagi tubuh lansia dengan diabetes. Setelah mengenal pir yang lembut dan bersahabat, mari kita beralih ke buah tropis yang lebih berwarna, yang justru sering disalahpahami karena rasa manisnya. Salah satu contohnya adalah pepaya. Banyak orang langsung merasa ragu saat mendengar nama buah ini. Bukankah pepaya itu manis, Dok? Bukankah manis berarti bahaya untuk gula darah? Pertanyaan ini sering muncul di ruang praktik saya, dan saya bisa memahami kekhawatiran itu. Tapi jawaban saya selalu sama, pepaya, kalau dikonsumsi dengan porsi yang wajar, justru bisa menjadi sekutu tubuh, bukan musuh. Pepaya memang manis, tetapi manisnya berasal dari fruktosa alami yang dilepaskan secara bertahap. Indeks glikemiknya berada di tingkat sedang, artinya buah ini tidak langsung menyebabkan lonjakan drastis pada kadar gula darah. Yang membuat pepaya lebih istimewa lagi adalah kandungan enzimnya, terutama papain, yaitu enzim proteolitik yang membantu proses pencernaan, serta memiliki sifat antiinflamasi. Untuk lansia dengan diabetes, peradangan kronis di dalam tubuh sering menjadi masalah tersembunyi. Papain dalam pepaya membantu meredakan peradangan tersebut, sekaligus mendukung regenerasi sel yang rusak. Selain itu, pepaya juga kaya vitamin A dan C, dua nutrisi penting yang berperan dalam menjaga daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan luka, sesuatu yang sering melambat pada penderita diabetes. Saya teringat seorang pasien perempuan, Ibu Siti Rohmah, 69 tahun. Ia dulunya sering mengalami gangguan pencernaan dan sariawan berulang. Setelah saya sarankan mengganti camilan malamnya dengan beberapa potong pepaya matang, keluhannya jauh berkurang. Ia juga merasa lebih segar di pagi hari dan gula darahnya tetap stabil selama tidak dikonsumsi secara berlebihan. Yang perlu diperhatikan memang porsinya. Pepaya sebaiknya dimakan sekitar 100-150 gram saja per kali makan, setara dengan satu mangkuk kecil. Bisa disantap langsung atau dicampur ke dalam yogurt tawar untuk sarapan. Hindari mencampurnya dengan susu kental manis atau gula tambahan karena bisa menghilangkan manfaat alaminya. Pepaya juga mudah ditemukan di hampir semua pasar di Indonesia, bahkan sering tumbuh di pekarangan rumah. Harganya terjangkau, teksturnya lembut, mudah dikunyah, sangat cocok untuk lansia yang punya masalah gigi atau sulit menelan buah keras. Jadi, kalau selama ini Bapak Ibu ragu-ragu terhadap pepaya, sekarang mungkin saatnya mengubah cara pandang. Bukan rasa manisnya yang jadi masalah, tapi bagaimana dan seberapa banyak kita mengonsumsinya. Dengan pemahaman ini, pepaya bisa menjadi bagian penting dari pola makan harian yang sehat dan bersahabat bagi gula darah. Di antara banyak buah tropis yang tumbuh di Indonesia, jambu biji termasuk yang paling mudah dijumpai. Tapi siapa sangka, buah yang sering dianggap camilan biasa ini justru memiliki potensi luar biasa untuk membantu mengelola gula darah. Terutama bila kita mengenal manfaatnya secara utuh, termasuk daunnya. Buah jambu biji memiliki indeks glikemik rendah dan kandungan serat yang sangat tinggi. Serat ini berperan memperlambat penyerapan glukosa di usus, membuat pelepasan gula ke dalam darah berlangsung lebih lambat dan terkontrol. Hasilnya, tubuh tidak mengalami lonjakan tiba-tiba yang berbahaya bagi penderita diabetes. Lebih menarik lagi, jambu juga sangat mengenyangkan. Bagi para lansia yang sedang berusaha mengatur pola makan dan menjaga berat badan, jambu bisa membantu mengurangi rasa lapar tanpa harus menambah asupan kalori berlebih. Hal ini sangat penting karena berat badan yang terkendali turut berperan besar dalam memperbaiki sensitivitas insulin. Namun keunggulan utama jambu justru terletak pada daunnya. Dalam pengobatan tradisional, daun jambu sudah lama digunakan untuk menurunkan gula darah.
Dan kini, ilmu pengetahuan mulai membuktikannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rebusan daun jambu dapat membantu menghambat enzim-enzim yang memecah karbohidrat di usus, sehingga glukosa dilepaskan ke dalam darah dengan lebih lambat. Selain itu, kandungan flavonoid dalam daun jambu juga diketahui bisa memperbaiki respons tubuh terhadap insulin. Pak Mahmud, 70 tahun, dulunya rutin minum teh manis setiap sore. Setelah kami berdiskusi, beliau mulai menggantinya dengan teh daun jambu yang direbus sendiri di rumah. 2 bulan kemudian, hasil cek gula darahnya menunjukkan penurunan signifikan. Yang membuat saya senang, beliau tidak hanya lebih sehat, tapi juga merasa lebih tenang karena bisa mengontrol tubuhnya sendiri dengan cara alami. Untuk membuat teh daun jambu, cukup ambil 5-7 lembar daun muda, cuci bersih, lalu rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa setengahnya. Saring, diamkan hangat, dan minum sehari sekali. Sementara buah jambu bisa dinikmati langsung sebagai camilan, atau dipotong dadu dan dicampur ke dalam salad tanpa tambahan gula. Jambu biji menawarkan manfaat ganda, dari buahnya yang mengenyangkan dan ramah gula darah, serta daunnya yang mendukung sistem metabolisme secara menyeluruh. 1 tanaman, 2 manfaat, sangat sesuai untuk Bapak Ibu yang ingin menjaga kesehatan dengan cara yang sederhana namun efektif. Jika Bapak Ibu melihat buah ceri yang kecil, merah menyala, dan rasanya manis, mungkin yang terlintas pertama adalah, ini pasti tinggi gula. Tapi di balik tampilannya yang mungil dan menarik, ceri menyimpan rahasia yang tidak banyak diketahui, khususnya bagi penderita diabetes. Ceri memiliki indeks glikemik rendah, artinya buah ini tidak langsung menyebabkan lonjakan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Yang membuat ceri sangat berharga justru adalah kandungan polifenolnya yang tinggi. Polifenol adalah senyawa alami yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi kuat. Bagi tubuh lansia yang hidup dengan diabetes, peradangan kronis adalah tantangan besar yang sering tidak terasa, namun perlahan merusak pembuluh darah, ginjal, dan jaringan saraf. Dalam beberapa penelitian, termasuk yang dipublikasikan oleh American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi buah ceri secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2, serta membaiknya profil peradangan di dalam tubuh. Bahkan, polifenol dalam ceri juga membantu melindungi sel beta pankreas yang memproduksi insulin agar tidak cepat rusak. Saya pernah mendampingi seorang pasien bernama Ibu Rini, 68 tahun, yang awalnya sulit mengontrol rasa lapar di sore hari. Ia punya kebiasaan ngemil biskuit manis yang justru memperburuk gula darahnya. Setelah berdiskusi, saya sarankan mengganti camilannya dengan segenggam kecil ceri beku. Tidak hanya kadar gulanya menjadi lebih stabil, tapi beliau juga merasa puas tanpa harus makan banyak. Kini, ceri beku selalu tersedia di lemari es rumahnya. Tentu saja, tidak semua jenis ceri sama. Ceri segar atau beku jauh lebih aman daripada ceri kalengan dalam sirup, yang biasanya mengandung tambahan gula tinggi. Jadi jika ingin mendapatkan manfaat alaminya, pilihlah ceri yang tanpa tambahan pemanis atau pengawet. Ceri bisa dinikmati langsung sebagai camilan, ditambahkan ke dalam yogurt tanpa gula, atau dicampur ke dalam smoothie sehat. Rasanya manis alami, teksturnya lembut, dan memberi kepuasan di mulut tanpa rasa bersalah. Tapi tidak semua manfaat datang dari buah-buahan yang langka atau mahal. Justru yang paling akrab kadang menyimpan manfaat yang tak disangka. Yang membuat apel menonjol adalah kandungan serat larutnya, terutama jenis yang disebut pektin. Serat ini bekerja seperti penyaring alami di saluran cerna, memperlambat penyerapan glukosa dari makanan. Dengan begitu, tubuh tidak mengalami lonjakan gula darah yang tiba-tiba setelah makan. Selain itu, efek kenyang dari serat ini juga cukup lama, sehingga sangat membantu mengendalikan nafsu makan berlebih. Tak hanya itu, apel juga mengandung senyawa tanaman bernama quercetin, sejenis flavonoid yang memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Dalam beberapa studi, quercetin diketahui mampu membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan melindungi sel-sel pankreas dari kerusakan akibat stres oksidatif. Dua hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan metabolisme tubuh dalam jangka panjang. Saya masih ingat Pak Wiono, 63 tahun, pensiunan guru dari Sleman. Beliau terbiasa minum jus apel setiap pagi karena merasa lebih praktis. Tapi setelah beberapa kali kami berdiskusi, beliau mulai mencoba makan apel utuh, termasuk kulitnya, tanpa dibuat jus. Selama 2 bulan berikutnya, ia merasa lebih kenyang saat pagi, tidak mudah lapar sebelum makan siang, dan kadar gula darahnya lebih stabil.
Beliau bahkan berkata, "Saya baru sadar, ternyata menggigit apel langsung lebih enak dan mengenyangkan." Ya, penting untuk diingat, jus apel, meskipun dari buah asli, seringkali kehilangan sebagian besar seratnya, dan konsentrasi gulanya meningkat karena tidak disertai dengan proses kunyah dan pencernaan lambat. Maka dari itu, apel paling baik dikonsumsi secara utuh, dicuci bersih, dan jika memungkinkan, dimakan bersama kulitnya, agar manfaatnya lebih maksimal. Bapak Ibu bisa menyelipkan apel ke dalam menu harian sebagai camilan di antara waktu makan, ditambahkan ke oatmeal pagi, atau diiris tipis sebagai pelengkap salad buah. Rasanya renyah dan segar, dan yang paling penting, ia bekerja pelan, tapi pasti menjaga tubuh tetap seimbang. Apel bukan buah yang mengejutkan, tapi justru karena itulah, ia bisa menjadi teman setia yang tidak merepotkan dalam perjalanan hidup sehat bersama diabetes. Banyak lansia yang merasa ragu saat ingin makan jeruk. "Rasanya manis sekali, Dok. Apa benar masih boleh kalau saya diabetes?" Pertanyaan ini sering saya dengar, dan jawabannya bergantung pada satu hal penting. Apakah jeruk itu dimakan utuh atau hanya diambil sarinya? Jeruk yang dimakan utuh dengan serat alaminya justru bisa menjadi pilihan yang sangat bijak untuk penderita diabetes. Beban glikemiknya tergolong rendah. Ini artinya, meskipun terasa manis, kandungan serat dalam jeruk memperlambat pelepasan glukosa ke aliran darah. Proses ini membuat tubuh lebih mampu menjaga kestabilan kadar gula tanpa lonjakan tiba-tiba. Lebih dari itu, jeruk adalah salah satu sumber terbaik vitamin C alami. Vitamin ini berperan penting dalam memperkuat sistem imun, membantu penyembuhan luka, dan melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Pada penderita diabetes, terutama yang sudah berusia lanjut, sistem kekebalan seringkali menurun, sehingga kebutuhan akan vitamin C menjadi semakin penting. Selain vitamin C, jeruk juga mengandung folat dan berbagai senyawa bioaktif yang mendukung metabolisme energi dan regenerasi sel. Saya pernah menangani seorang pasien perempuan bernama Ibu Lestari, 67 tahun, yang setiap malam mengeluh cepat lelah dan sering flu. Setelah meninjau pola makannya, saya mendapati bahwa beliau hampir tidak pernah mengonsumsi buah. Kami mulai dengan langkah kecil, 1 buah jeruk ukuran sedang setiap malam setelah makan. Hanya dalam 3 minggu, beliau mulai merasa tubuhnya lebih bugar. Dan yang mengejutkan, gula darah puasa beliau justru membaik. Bukan karena jeruk menyembuhkan, tapi karena tubuhnya mulai mendapatkan dukungan nutrisi yang dibutuhkan. Namun, seperti semua hal lain, porsi tetap menjadi kunci. 1 buah jeruk per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa menambah beban karbohidrat berlebih. Hindari konsumsi dalam bentuk jus, terutama jus kemasan, karena seringkali mengandung tambahan gula dan hampir tidak menyisakan serat alami. Jeruk bisa menjadi camilan sore yang menyegarkan, tambahan untuk salad, atau bagian dari menu sarapan bersama telur rebus dan roti gandum. Rasanya segar, mudah dikunyah, dan memberikan sensasi manis alami tanpa rasa bersalah. Jadi, jika selama ini Bapak Ibu merasa jeruk adalah musuh karena rasa manisnya, sekarang saatnya mengubah pandangan. Dengan cara konsumsi yang benar, jeruk justru bisa menjadi buah penutup harian yang memberi manfaat nyata bagi tubuh lansia dengan diabetes. Dan untuk melengkapi daftar ini, mari kita kembali pada buah yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin tumbuh di halaman rumah sendiri. Seringkali karena terlalu akrab, buah ini justru dilupakan manfaatnya. Pisang adalah contoh sempurna. Mudah ditemukan di pasar tradisional, warung kelontong, atau bahkan kebun belakang rumah. Namun, tak sedikit lansia yang menghindarinya karena khawatir dengan rasa manisnya. Padahal bila dikonsumsi dengan cara dan tingkat kematangan yang tepat, pisang bisa menjadi salah satu buah yang bersahabat bagi penderita diabetes, baik dari segi nutrisi, kenyamanan pencernaan, maupun kemudahan penyajiannya. Pisang mengandung serat larut yang membantu memperlambat penyerapan gula dalam usus. Selain itu, buah ini juga kaya akan kalium, yang berperan penting dalam menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung, 2 hal yang sangat berkaitan dengan kondisi diabetes pada lansia. Pisang juga memberi efek kenyang yang cukup lama, sehingga bisa membantu mengurangi keinginan ngemil makanan manis lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah tingkat kematangan pisang. Pisang yang terlalu matang biasanya mengandung gula yang lebih tinggi dan cepat diserap tubuh. Oleh karena itu, pilihlah pisang yang masih sedikit keras atau berwarna kuning pucat dengan sedikit bintik coklat. Jenis seperti pisang kepok atau pisang raja yang setengah matang cenderung lebih aman bagi gula darah.
Saya pernah mendampingi Pak Darto, 70 tahun, yang suka makan biskuit manis di sore hari. Setelah saya sarankan mengganti dengan setengah buah pisang kukus ditambah segelas air hangat, beliau merasa lebih kenyang dan tidak mudah mengantuk seperti sebelumnya. Dalam pemeriksaan berikutnya, kadar gula darah puasanya menunjukkan perbaikan. Pisang bisa dinikmati dengan berbagai cara. Dimakan langsung, dikukus tanpa tambahan gula, atau dipotong kecil dan dicampur ke dalam oatmeal pagi hari. Yang penting, pisang tidak diolah dengan gula, mentega, atau digoreng tepung seperti pisang goreng. Buah ini memang sederhana, tapi justru karena itulah pisang cocok menjadi bagian dari pola makan sehat lansia dengan diabetes. Praktis, murah, dan mudah diterima oleh tubuh. Setelah kita mengenal 7 buah yang aman dan bermanfaat, mungkin Bapak Ibu mulai bertanya dalam hati, bagaimana cara menikmatinya dalam keseharian tanpa bingung atau takut berlebihan? Pertanyaan ini wajar dan penting, karena manfaat buah-buahan tadi hanya akan terasa bila dikonsumsi dengan pola yang tepat. Tidak perlu mengonsumsi semuanya dalam sehari, dan tidak harus disajikan secara mewah. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit penyesuaian waktu dan porsi, agar buah-buahan ini benar-benar bisa menjadi bagian menyenangkan dari rutinitas harian yang sehat. Mari kita lihat bagaimana contoh penerapannya secara sederhana. Kuncinya adalah variasi dan keseimbangan. Tidak perlu mengonsumsi semua buah dalam satu hari. Cukup pilih 2 atau 3 jenis yang berbeda setiap harinya dan sesuaikan dengan waktu makan. Sebagai contoh, pagi hari bisa dimulai dengan semangkuk oatmeal hangat yang ditambahkan potongan pir atau apel. Kombinasi serat dari gandum dan buah akan memberi rasa kenyang lebih lama dan menjaga gula darah tetap stabil hingga siang. Saat siang, setelah makan utama, Bapak Ibu bisa menikmati beberapa potong pepaya matang atau jambu biji sebagai pencuci mulut. Hindari mencampurnya dengan gula atau susu kental manis. Cukup potong kecil dan nikmati apa adanya. Menjelang sore ketika rasa lapar mulai datang kembali, segenggam ceri segar atau setengah buah pisang kukus bisa menjadi camilan yang aman sekaligus menyegarkan. Jika tersedia, kiwi juga bisa menjadi alternatif pilihan untuk variasi rasa. Malam hari, setelah makan malam, 1 buah jeruk utuh bisa menjadi penutup yang ringan dan menyejukkan. Selain membantu pencernaan, kandungan vitamin C-nya juga mendukung daya tahan tubuh saat tidur. Dengan pola ini, Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan rasa manis alami yang aman, tetapi juga manfaat kesehatan jangka panjang yang mendukung tubuh tetap bertenaga dan gula darah tetap terkendali. Yang lebih penting, semua itu bisa dilakukan tanpa harus melanggar prinsip makan sehat yang dianjurkan bagi penderita diabetes. Kita sudah mengenal satu persatu buah, dari yang rasanya lembut dan menenangkan, hingga yang segar dan memberi semangat baru. Masing-masing mungkin berbeda bentuk dan rasa, tapi semuanya punya tujuan yang sama, membantu tubuh lansia agar tetap kuat, seimbang, dan tidak mudah terganggu oleh penyakit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari ke-7 buah yang telah kita bahas hari ini, pir, pepaya, jambu biji, ceri, apel, jeruk, dan pisang, tidak satupun yang sulit dijangkau. Semuanya bisa Bapak Ibu temukan dengan mudah di pasar tradisional, toko buah terdekat, atau bahkan sudah ada di dapur rumah. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian kecil untuk mulai mencoba dan ketekunan untuk menjadikannya kebiasaan. Tapi seperti yang sering saya sampaikan kepada pasien saya, pengetahuan saja tidak akan cukup tanpa tindakan. Yang menentukan hasilnya adalah langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari mengganti camilan sore dengan potongan buah segar, hingga menambahkan 1 jenis buah ke dalam sarapan setiap pagi, semuanya bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih seimbang dan gula darah yang lebih stabil. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi. Dari ke-7 buah ini, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi? Atau adakah buah yang baru Bapak Ibu berani coba setelah menonton video ini? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Pengalaman Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi dan semangat baru bagi ribuan lansia lain yang sedang berjuang menjaga kesehatan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya seputar kesehatan lansia. Mari kita saling dukung agar usia senja tetap dijalani dengan tenang, kuat, dan penuh makna.